Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajak istri buruh. Mama kok tidak pulang? Apa Mama sudah tak sayang? Apakah rumah sakit sudah berubah jadi penjara? Orang-orang takut pada mamaku, padahal parasnya cantik. Orang-orang menghindari mamaku, padahal budinya baik. Tapi kenapa Mama tak kunjung datang padaku? Kenapa tak pulang, Ma? Kukisahkan bocah yang menanti kasih bunda, yang memeluknya di keheningan malam. Kuceritakan bocah yang menghitung peluh keringat bundanya setiap hari tersisa di pakaian dinas putih itu. Mama belum bisa pulang, Nak. Mama sayang padamu. Anak yang rajin belajar. Mama harus karantina dulu. Mama baik-baik saja kok. Mama senang di sini. Dia Purwati, istri Suparmin, buruh bangunan di kampungku. Saban hari ia menjamin kenyamanan orang-orang berpenyakit. Bahkan dirinya pun bisa jadi sasaran si penyakit. Lantas, tiada apa yang membuatnya surut. Sejak dididik pun ia bukan untuk mundur dan ciut. Bekerja dengan APD terbatas, menghadapi berbagai macam watak manusia dengan segala beban mental. Takut divonis corona, padahal dirinya pun merasakan hal yang sama. Namun tetap menebar senyum di balik masker dan hazmat yang membuat basah sekujur tubuh dengan keringat. Sebagai pimpinan salah satu partai yang nasionalis dan memiliki empati sosial yang tinggi, ingin aku memberinya setangkai bunga dan parfum. Namun layu dan hambar di hadapan Purwati. Maka kuberi ia doa yang mengalir di setiap hembusan nafas.
Ku beri cinta kasih agar bersemayam di dalam jiwa raga. Entah siapa yang mampu memberimu imbalan, Purwati. Aku saja, pimpinan partai yang pernah berkuasa paling lama di Republik ini, tak bisa. Hanya doa, lagi-lagi doa. Mama, sekolahku libur. Aku rindu Mama. Papa sering jalan dengan perempuan. Legam, Juni 2020.